Nah, dengan Bapak Valdi. Halo Pak Valdi, aduh ada nggak? Ya. Semoga ada ya, karena saya banget nanya nih. Pak Valdi, hal apa yang diperlukan untuk membuat bisnis retail berkembang? Apa saja langkah konkret untuk membuat bisnis retail toko sembako bisa aman dan buka cabang? Mohon detailnya dalam persiapan manajemen tim dan cash flow serta apapun yang diperlukan untuk mengembangkan usaha retail. Oke, di sini sudah kita bahas. Jadi kalau Anda mau istilahnya bisnis Anda bukan hanya selamat tapi tumbuh, Anda butuh dua hal yang paling mendasar. Nomor satu, Anda butuh orang. Yang kedua adalah butuh sistem atau urutan tata cara kerja. Orang Anda harus akhirnya sampai ketemu orang-orang yang peace, punya passion, punya integrity, dan punya skill. Nah ini penting sekali. Berikutnya Anda harus mempunyai satu yang namanya sistem. Sistem itu ada 3. MKS, membuat kaya saya. Singkatannya gampang. M, sistem marketing. K, kontrol. S adalah SDM. Nah, supaya Anda bisa aman, nah ini, sistem marketingnya itu membuat Anda terima duit. Promo apa yang Anda punya? Jadi Anda promo baca di buku-buku marketing revolution saya gitu ya. Terus kemudian setelah Anda promo, kemudian Anda kontrol. Kontrolnya apa yang kontrol yang paling penting? Kontrol nomor satu adalah kontrol cash flow. Cash flow itu apa sih? Aliran uang. Jadi aliran uang itu yang paling penting adalah 2, stok sama piutang. Jadi Anda jualan sembako diutang nggak? Terus kemudian Anda utang nggak juga? Nah kalau bisa Anda utang, jualnya cepat, Anda dapat duit lawan ya, tapi duitnya nggak boleh digunakan untuk aneh-aneh gitu ya. Bayar dulu utangnya Pak. Ya, bayar utangnya atau Anda investasikan juga boleh. Nah berikutnya itu adalah stok. Kalau Anda kebanyakan stok, itu seperti gini loh. Taunya stok ini terlalu banyak atau enggak? Tergantung putaran Anda. Kalau saya itu punya stok, itu mestinya harusnya setahun saya muter 4 kali. Maksudnya gini, kalau stok saya omset. Oke, muter 4 kali Pak ya? At least. Bisa 10 kali, very good. Nah, kalau saya pernah masuk ke satu pabrik yang gini jadi distributor satu mesin cuci begitu ya. Begitu saya mau kerja di sana, mau kerja sama, saya tanya, stoknya berapa? 20 M. Stoknya 20 M. Stok 20 M, Pak. Omsetnya berapa? 2 M. Ya. Kenapa ngambil 20 M? Oh, Pak, kita dapat rabat. Kamu dapat rabat berapa? 5%, 1 M. Oke, kamu untuk 20 M ini butuh berapa gudang? 4 gudang. Satu gudangnya berapa? 250 juta setahun. Sama juga bohong. Iya benar. Saya itu hitungan cepat ya. 4 gudang, satunya 250 berarti 1 M. Nah, Anda punya stok 20 miliar. Nah, pertanyaannya untuk sewa gudangnya aja sudah 1 M sendiri. 1 M. Omsetnya cuma 2 M. Enggak bagus. Itu banyak matinya. Kecuali boleh nggak? Wah Pak, ini bakal naik. Atau ini sudah pasti naik. Kok bisa pasti naik? Dulu contohnya, waktu dolar meledak, itu bahan plastik. Banyak yang belum naik. Jadi orang pasti sudah ambilin. Ya oke, diambil kita. Karena dia beli sepeda motor. Pada waktu bumi gonjang-ganjing, inflasi, devaluasi, zaman dulu, zaman Pak Harto. Itu sepeda motor harga 700.000 jadi 2 juta. Nah 700.000 masih ada orang yang jual. Sudah kita sapu, enggak masalah. Zaman bumi gonjang-ganjing di tahun 98, inflasi tidak karu-karuan, itu harga kijang 30 juta. Itu orang kaya yang dulu yang jadi papi mami angkat saya beli 90 kijang. Karena setelah itu kijang jadi 120 juta. Dalam 1 tahun. 4 kali lipat ya Pak? 400%. Dia jualin aja 99 juta, 100 juta, langsung laku kacang goreng. Dan yang jualin orang Astra lagi. Jadi boleh dikata, jadi stok itu boleh nggak? Boleh kalau memang terjadi tadi. Oh ini memang sudah naik, harga ini inflasi dolar naik, ya kita stok banyak, oke. Tapi kalau enggak, hati-hati stok bisa membunuh Anda. Duit Anda berhenti di stok. Dan kemudian halnya persiapan manajemen. Kalau istilahnya ini, kalau saya cenderung rekrut orang. Today. Kalau dulu harus jalanin diri sendiri, ya itulah yang perlu di manage itu marketing, kontrol, sama SDM. SDM itu ilmu bagaimana merekrut. Anda ikut seminar saya bisnis revolution, Anda belajar ini. Mengeluarkan orang caranya gimana, merekrut orang gimana, motivasi orang gimana, melakukan kontrol terhadap. Yang ini saya memberikan konsultasi itu bayarnya ember-emberan. Jadi saya ketemu ngasih konsultasi kepada perusahaan BUMN gede, ember-emberan dapatnya. Bayar depan lagi, ya enak aja itu. Saya enggak mau, sekarang lama-lama pinter. Sini, bayar depan, mau enggak mau, mending saya jalan-jalan terus saja.
Jadi ya mereka bayar depan itu ya seru gitu ya. Terus apapun yang berkaitan untuk mengembangkan usaha retail, marketing, kontrol sama SDM. SDM itu mulai recruiting sampai mengeluarkan, sampai memotivasi, terus kemudian memonitoring, reward punishment, dan pembinaannya seperti apa. Ini ya, jadi ini Pak Faldi, jadi nomor 1 buka dulu deh, nggak masalah. Kemudian terjunin dan dipikirin. Dan kalau menemukan masalah, inilah pelajaran di Business Revolution saya. Kalau Anda menemukan masalah, masalah itu adalah peluang untuk membuat sistem atau urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga besok tidak terjadi lagi. Di tempat kita selesai tuh yang urusan misalnya karyawan telat-telat terus. Telat sekarang udah jarang banget telat. Jarang dan no kayaknya. Jadi kita pikirin gimana supaya tidak telat. Kasih insentif, kasih punishment, kasih begini. Ya rubah-rubah terus akhirnya ketemu cara, yes, this is. Terus kemudian supaya lebih produktif, karena katanya kan ada yang, kalau di conversion itu kan kalau orang progres sambil iya Pak. Ketepok sekarang udah nggak ada toh. Nggak ada joget Pak. Wah, ada seru-seru, ada joget. Dulu karyawan baru pada keluar gitu, baru 2 hari gotong royong, wah, bedol desa, belum dikeluarkan sudah keluar, curang nih. Harusnya kita yang ngeluarin kan gitu ya. Sekarang sudah lumayan toh gitu ya, jadi bertahan toh. Nah, semua tantangan itu adalah peluang untuk membuat tata cara kerja atau urutan sedemikian sehingga besok tidak terulang lagi. Saya bisa cerita detail panjang lebar gitu ya. Contohnya kita recruiting, waduh Pak, challenge Pak, recruiting kagak ada yang lamar, yang lamar saya iprit. Kita cari cara terus supaya bisa, supaya banyak. Akhirnya ketemu. Dulu pakai JobDB bayar Pak. Sekarang pakai Locker, lowongan kerja yang daftar puluhan banyak. Jadi Anda search di Google Locker gitu ya. Lowongan kerja di wilayah Tangerang, Locker di wilayah. Gitu, Anda ada WA group, Anda ikut. Ada lowongan kerja dimasukkan di WA group. Jus, wah yang daftar banyak. Lowongan grup, Locker, grup Locker Anda daftar. Nah, begitu daftar ternyata ada sistemnya. Kita namanya masa percobaan OJT. Jadi itu biayanya kita murah, kenapa? Karena orang OJT. Jadi kita seleksinya pada waktu OJT. Sudah berhasil Pak, yang datang banyak Pak. Tapi dalam 2 hari, 3 hari, belum 2 minggu sudah hilang semua. Lu kenapa? Ada yang ngomporin, wah kita diperbudak, kita begini. Oke, kita buatkan sistem. Namanya pre-frame. Supaya besok lebih tahan gimana? Kita jelaskan. Begitu ramalan kerja misalnya nih Pak Fian, Mas, saya senang Anda. Coba, kenapa saya harus mempekerjakan Anda? Apa kelebihan Anda? Dia cerita-cerita gini. Oke, saya kelihatannya cocok. Gini ya. Gini, saya cocok, saya kepengen gini. Oh di sini tuh nanti kelebihan bisa dapat bagi hasil, bisa dapat komisi, bisa income-nya gede, bisa unlimited tergantung. Tapi di awal kita kan namanya seleksi dulu. Anda keterima bukan keterima sebagai karyawan, tapi keterima sebagai OJT. On the job training nanti kita akan. Jadi kalau kita mau rekrut istilahnya 6, kita rekrutnya bisa 20 gitu ya. Jadi nanti kita keluarkan, kita 12, jadi setiap 2 bulan, setiap 2 minggu kita ngeluarin 12 itu. Setiap minggu rekrut 12, rekrut 6, rekrut lebih, rekrut jadi keluarin. Nah, untuk itu nanti ada yang kita namanya pre-frame. Nanti ada orang yang ngomporin Anda. Mungkin suruhan atasan atau mungkin orang sendiri ngomporin Anda. Wah, kita diperbudak, kita enggak enak. Nah, kalau Anda keluar ya sudah, mungkin bukan jodoh Anda di sini. Jadi dengan di pre-frame seperti ini ternyata lebih betah. Lebih betah. Banyak yang bertahan dari kita udah kayak gini dari tahun lalu Pak. Dari pertengahan tahun 2018 dan sekarang tapi masih ada bertahan. Dan udah naik level dapat lebih bagi hasil lebih seru-seru gitu. Nah, oke, semoga bermanfaat.